itu kayaknya kan tidak penting dan tidak mendesak karena filmnya bisa ditonton kapan-kapan gitu. Sementara kalian mungkin masih ada tugas-tugas lain yang menumpuk. Itu harus banget watch out, harus banget dihindari. Oke, udah paham ya tentang skala prioritas. Kita lanjut. Berikutnya, aku mau jelasin sedikit soal gaya belajar. Mungkin kalau di sini ada anak psikologi, kayaknya lebih paham nih ya, dan mungkin tipenya bisa lebih banyak. Tapi ini yang paling common dibicarakan, yang paling sering dibicarakan, kayaknya nih ada 3 ini ya. Mungkin kalian juga udah pernah dengar nih, gaya-gaya belajar apa. Ini mesti kalian pahami dan ketahui juga untuk diri kalian sendiri cocoknya gaya belajar yang seperti apa. Yang pertama, gaya belajar visual yang berfokus pada penglihatan. Jadi saat mempelajari hal baru, biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Kebetulan aku juga tipe orang yang gaya belajarnya adalah visual. Jadi aku harus banget nyatet. Kalau misalkan mau belajar tuh harus nyatet, harus ngerangkum sendiri. Terus kalau di kelas lagi dengerin dosen juga aku harus sambil nyatet gitu, nggak bisa kayak fully memperhatikan doang gitu tanpa nyatet, harus banget nyatet, abis itu nanti aku baca lagi. Kalau pas ujian biasanya tuh yang aku inget, oh iya ya, materi ini tuh ada di halaman sekian yang aku highlight pakai stabilo warna hijau. Ya, itu mungkin ciri-ciri kamu tipe pembelajar yang gaya belajarnya adalah visual. Lanjut, auditory. Auditory itu mengandalkan pendengaran ketika menerima informasi dan pengetahuan. Biasanya mereka ini paling peka dan hafal dari setiap ucapan yang pernah didengar. Jadi mungkin kalau tipe auditory biasanya sukanya di kelas tuh benar-benar memperhatikan gitu ya, nggak sambil nyatet, mungkin lebih banyak memperhatikan atau langsung tuh pasang recorder gitu di HP untuk ngerekam yang apa yang dibicarakan dan dibahas oleh dosen. Terus ada juga tipe yang unik juga nih, kinestetik. Gaya belajar ini menyenangi belajar yang melibatkan gerakan. Biasanya orang yang tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu, tidak hanya sekedar membaca buku, tapi juga mempraktikannya. Dia mungkin belajarnya harus dengan melakukan gerakan, mempraktekkan sesuatu, bikin isyarat, atau dengan menyentuh objek. Jadi kalian harus pahami kira-kira gaya belajar gue yang mana ya, apakah gue orang visual, auditory, kinestetik, atau kombinasi dari ketiga ini. Nah, ini dia nih yang mau kita bahas dan kita kupas nih, strategi belajar. Gimana sih caranya bisa berprestasi di sekolah gitu ya, bisa berprestasi di kampus dengan berbagai kegiatan. Tentunya tujuan kita kuliah, tujuan prestasi kita mungkin berbeda-beda. Ada yang pengen tujuan berprestasi di kampus tuh kalau gue bisa jadi yang paling eksis gitu kan. Tapi mungkin most of us, sebagian besar dari kita pengen mendapatkan hasil yang memuaskan dari sisi pencapaian akademis kita gitu ya di kampus. Itu direfleksikan mungkin dengan nilai-nilai yang bagus dan memuaskan. Kemudian juga gain network kita ketika jaringan kita ya, pertemanan kita ataupun hubungan kita dengan dosen dan dengan experts juga bertambah ketika kita berkuliah. Gimana sih strategi belajarnya nih supaya bisa mencapai prestasi-prestasi tersebut? Ini tips dari aku ya. Yang pertama, buat rencana belajar. Jadi kita bikin target bulanan, bikin target mingguan, materi apa kira-kira yang perlu dirangkum, materi apa yang perlu dikuasai. Bikin target-target dari target besar, mungkin kalian bisa breakdown ke target-target kecil yang lebih achievable per harinya, per minggunya. Kalian juga bagi-bagi kira-kira bikin timeline gitu ya, tugas mana yang mau dikerjakan duluan, kemudian tugas apa yang kira-kira lebih banyak memakan waktu, terus mungkin ekstrakurikuler apa yang mau kalian kerjakan, aktivitas di luar sekolah apa yang mau kalian kerjakan, bikin deh timeline-nya dan juga rencananya. Mungkin kalian bisa catat di planner atau ngeprint kalender gitu ya, ditempel di meja belajar, atau mungkin bisa bikin reminder juga di HP, di kalender kalian.
Terus, kalau udah bikin rencana belajar, kalian harus bisa mengalokasikan waktu nih di setiap poin-poin target kalian. Kalau udah paham soal skala prioritas, kamu jadi bisa nentuin juga kan mana tugas atau aktivitas yang harus didahulukan. Kemudian tentuin deh berapa jam sehari yang mau dialokasikan untuk ngerjain tugas atau aktivitas itu. Kuncinya nih harus lakukan dengan disiplin karena pastinya banyak banget distraksi, terus juga kadang-kadang kita suka mengulur-ngulur waktu gitu kan, padahal kita udah allocate harusnya ini belajar cuma 2 jam, tapi karena kita kayak tenggelam nih di Instagram gara-gara belajarnya sambil ngeliatin Instagram, wah jadi molor deh. Nah, memang kunci keberhasilannya adalah kita bisa disiplin terhadap diri kita sendiri. Terus mungkin alokasi waktu ini bisa kita tentukan juga kapan nih kita belajar, kapan kita ngerjainnya, waktu mana nih yang tepat untuk kita mengerjakan tugas ataupun belajar. Kalau aku dulu pas masih sekolah, biasanya aku lebih suka belajar itu sebelum subuh gitu, jadi kayak bangun pagi banget jam 4 pagi untuk belajar, untuk ngerjain tugas. Tapi aku tidurnya agak cepet, misalkan jam 10 malam, jam 11 malam udah tidur, nanti baru bangun lagi jam 4 untuk belajar atau untuk ngerjain tugas. Dulu tuh aku selalu ngerasa lebih fresh aja kalau misalkan belajarnya pagi-pagi, kalau malam tuh biasanya udah kurang produktif, udah terlalu capek, udah ngantuk, udah mungkin udah nggak pengen ngeliat tugas dan ngeliat buku, udah enek ya dengan kehidupan itu semuanya, pengen istirahat aja. Ya jadi kalian juga harus tentukan nih kapan waktu-waktu yang tepat untuk kalian belajar ataupun ngerjain tugas yang menurut kalian paling maksimal dan juga paling efisien mengerjakannya. Tapi pas aku S2 ternyata berubah tuh kebiasaannya, aku jadi lebih sering begadang, nggak tahu kenapa, kayaknya lebih seneng ngegas terus gitu ya. Jadi kalau udah ngerjain sesuatu udahlah gas terus sampai pagi gitu. Mungkin juga karena kalau pas aku sekolah sampai S1 tuh banyak ngafalnya kan, jadi kayaknya lebih fresh otaknya kalau misalkan menghafal di pagi hari gitu untuk menghadapi kelas berikutnya. Tapi kalau misalkan untuk kayak nulis, aku kayaknya pas S2 tuh lebih gencar kalau aku gas terus tuh sampai begadang sampai pagi, kadang-kadang cuma tidur hanya 4 jam, pernah aku kayak cuma tidur 2 jam gara-gara bener-bener banyak banget tugas aku pada hari itu. Ini disesuaikan dengan kenyamanan kalian ya. Lanjut ya, strategi belajar kita mungkin kita bisa cari partner belajar ternyaman. Tapi jangan terlalu nyaman ya Kak, nanti jadi sayang. Ya. Ini maksudnya kamu tentukan dan kamu rasakan juga kira-kira kamu lebih produktif kalau belajar sendiri apa berkelompok, terus belajarnya sama siapa nih yang bikin lebih produktif. Jangan-jangan orang yang selama ini kamu ajak belajar bareng tuh malah mendistraksi kamu, jadi lebih sering ngobrol daripada nugasnya, jadi bikin gak produktif gitu. Jadi kamu tentukan nih, kira-kira kamu paling produktif belajar dengan siapa, atau mungkin belajar sendiri itu lebih produktif buat kamu karena kamu bisa fokus. Tapi ada juga orang lain yang kayak kalau belajar sendiri jadi ngantuk, jadi harus belajar berkelompok. Kalau berkelompok pun juga tentukan maksimal berapa orang gitu yang bikin kamu tetap semangat, apakah cuma berdua aja atau harus sambil diskusi. Pokoknya cari partner belajar ternyaman kamu. Ada juga nih strategi aku dulu pas lagi kuliah S1. Jadi dulu tuh namanya dosen kan kadang kalau ngajar kan suka begitu masuk kelas yang dia ceritain malah kehidupannya dia ya. Waduh tadi ya, tahu nggak sih di kantor ya ini lagi ada krisis bla 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 bla. Nah materi yang mau dibahas di ujian tuh malah nggak dibahas tuh sama dia tuh. Kadang-kadang kan suka bingung ya. Waduh ini belum paham nih gimana nih cara belajarnya. Aku dulu strateginya adalah untuk beberapa kelas tertentu, khususnya buat kelas-kelas yang banyak hitungan-hitungannya, yang banyak emphasizing on theory gitu ya, banyak ngebahas soal teori. Aku biasanya sama teman-teman bikin grup studi kecil berempat gitu, terus kita kita panggil kakak asdos atau kakak senior yang kayaknya udah terkenal pinter dan juga jago ngajarnya gitu, untuk bikin tutoring session untuk kelompok studi aku itu. Nanti ya patungan lah sama teman-teman yang ikutan di satu grup studi itu untuk